Shalom orang-orang pilihan Tuhan. 1 Tawarik 14 ayat 10 mencatat sebuah dialog yang indah antara Daud dengan Tuhan. Daud bertanya sama Tuhan apakah Tuhan akan memberikan dia kemenangan pada saat itu. Dan memang saat itu Daud sedang menghadapi sebuah peperangan. Daud bukanlah seorang yang tidak mengerti strategi perang. Daud bukanlah seorang yang tidak pernah menang dalam peperangannya, tapi Daud adalah seorang yang selalu menang dalam setiap peperangan yang dia hadapi. Tapi dia tetap bertanya sama Tuhan, karena dia tahu bahwa kemenangannya itu adalah berasal dari Tuhan. Dan ketika Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab bahwa dia akan memberikan kemenangan bagi Daud, akan menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangan Daud. Di situ bisa dilihat sebuah hubungan yang luar biasa, hubungan antara Daud dengan Tuhan. Dan Daud menyadari bahwa itu sangat berharga buat dia. Hubungan itu sangat berharga buat dia. Daud seorang raja, Daud seorang yang sangat berkuasa saat itu. Dia dieluk-elukan oleh bangsanya. Dan bahkan Saul pun yang sebagai seorang raja juga iri dengan dia ketika dia belum menjadi apa-apa. Karena Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan Daud juga ditakuti oleh musuh-musuhnya karena kemanapun Daud pergi untuk berperang, dia selalu menang. Dia tidak pernah kalah dan Alkitab tidak pernah mencatat kekalahan Daud. Alkitab selalu mencatat kemenangan Daud. Tapi itu tidak membuat Daud menjadi tinggi hati, itu tidak membuat Daud menjadi sombong karena dia sadar bahwa kemenangan yang dia peroleh itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan dia kemenangan, Tuhan yang selalu menyertai dia. Dan sehingga kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi untuk berperang, dia selalu menang. Daud seorang raja, dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, dan tidak ada kekuasaan yang lebih besar dari dia ketika saat itu di dunia ini. Tapi itu tidak membuat dia menjadi sombong, karena memang itu tidak di matanya tidak berharga. Karena yang berharga buat dia hanyalah hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ketika Daud melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan dan nabi-nabi Tuhan menegur Daud, Daud tidak marah. Dia justru berusaha untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Tuhan, sehingga dia tidak kehilangan hubungan yang indah antara dia dengan Tuhan. Dan itu yang membuat Daud berkenan di mata Tuhan. Daud berusaha untuk dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak ingin kehilangan perkenanan Tuhan. Saat ini dalam hidup kita, apa yang kita banggakan, apa yang kita bisa jadi pegangan dalam hidup kita, itu semua tidak berharga lagi. Hanya Tuhan yang bisa kita pegang. Hanya Tuhan yang memiliki kepastian untuk hidup kita. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mulai membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, memulai sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.